Di era sepak bola modern, tentu menjadi sebuah pertanyaan besar jika klub kerap gonta-ganti pelatih demi ambisi meraih trofi. Entah di setiap musim atau bahkan ketika pertengahan kompetisi. Padahal, proses menuju tangga juara memang membutuhkan waktu. Terlebih di era serba komersil ini, klub yang memiliki finansial kuat mungkin bisa secara instan menempuh gelar juara. Namun hal itu tak berlaku bagi Liverpool. Kuasa gelar Liga Domestik selama 3 dekade tak membuat mereka berhenti bermimpi ketika menunjuk Jurgen Klopp sebagai nakoda anyar di musim 2015-2016. Padahal kemampuannya belum terbukti di Premier League. Musim silih berganti, pemain datang dan pergi. Perjalanan pelatih asal Jerman tersebut tak selamanya mulus. Namun manajemen klub menaruh kepercayaan tinggi pada Klopp. Mantan pelatih Borussia Dortmund tersebut bergabung di Anfield pada 8 Oktober 2015 silam yang menyetujui kontrak selama 3 tahun. Sempat tak mempercayai pendapat publik dalam pemilihan pelatih, namun pemilik Liverpool, John William Hendry, bersikukuh jika Jurgen Klopp adalah sosok yang akan mendapat tempat di hati The Coppiters. Manajemen klub juga tak ragu pada kualitas pelatih berusia 56 tahun tersebut, hingga memperpanjang masa jabatannya hingga Juni 2026. Menggantikan Brendan Rodgers sebelum paruh musim 2015-2016, klub tercatat hanya merekrut Marko Grujic pada bursa transfer musim dingin. Kendati demikian, ia berhasil mendongkrak performa Liverpool. The Reds mampu melaju hingga final Carabao Cup dan Europa League saat itu. Namun mereka harus menerima kekalahan dari Manchester City dan Sevilla. Dengan skuad yang masih dalam pembentukan, Liverpool hanya finish di posisi 8 klasemen Premier League 2015-2016. Dari segi permainan, Liverpool dengan pemain warisan Brendan Rodgers berhasil mengalami perubahan. Intensitas pressing ala Jurgen Klopp yang dijuluki gegenpressing mulai ditanamkan yang menjadi pondasi awal dalam pembentukan strategi bermain The Reds. Ia mulai menanam pakem bermain di Liverpool, hingga melakukan eksplorasi dan evaluasi untuk jangka panjang. Di samping itu, klub juga mulai mengorbitkan pemain-pemain muda. Trent Alexander-Arnold menjadi salah satu yang mentereng. Pemain akademi Liverpool ini melakukan debutnya pada 2017 lalu, saat masih berusia 18 tahun ketika melakoni debut tim senior perdananya. Hingga saat ini, pemain asal Inggris tersebut menjadi salah satu bintang andalan Jurgen Klopp di sektor fullback kanan. Bahkan di musim 2023-2024, ia berpotensi mendapat role baru sebagai inverted fullback. Selain itu, Jurgen Klopp juga dikenal sebagai salah satu pelatih yang memoles pemain semenjana menjadi pemain bintang. Yang paling menarik perhatian tentu Andrew Robertson. Pemain asal Skotlandia tersebut didatangkan dari Hull City pada 2017. Saat ini ia merupakan salah satu pemain kunci di sektor bek kiri Liverpool. Kejutan juga terjadi ketika The Reds berhasil mendatangkan Mohamed Salah dan Sadio Mane. Salah yang notabene gagal bersinar bersama Chelsea dan AS Roma sebagai winger kanan. Sedangkan Sadio Mane hanya dibeli dari Southampton dengan status bukan sebagai pemain bintang. Keduanya menjadi bintang dan pemain cukup berpengaruh di bawah arahan Jurgen Klopp, meskipun Sadio Mane harus berpisah lebih cepat bersama publik Anfield. Kisah perjalanan pelatih asal Jerman setelah adaptasi di musim pertamanya membuat ia bergerak cepat untuk membangun tim dengan merekrut pemain anyar untuk mengarungi musim 2016-2017. Sadio Mane, Joel Matip, Georginio Wijnaldum, Ragnar Klavan, hingga Loris Karius menjadi rombongan pertama yang dibeli era Jurgen Klopp untuk merombak skuad The Reds saat itu. Namun kedatangan para pemain tersebut masih belum mampu memberikan Liverpool gelar juara. Namun di akhir musim, mereka berhasil mendapat satu tempat untuk tampil di Liga Champions dengan mengakhiri klasemen di peringkat 4. Musim 2017-2018, Liverpool kembali harus belanja besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan skuad Jurgen Klopp demi membangun tim impiannya. Mohamed Salah, Andrew Robertson, Alex Oxlade-Chamberlain hingga Virgil van Dijk berlabuh ke Anfield saat itu. Nama terakhir menjadi rekor pembelian termahal The Reds saat itu hingga harus rela merogoh kocek sebesar 75 juta pound sterling atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Namun harga Mal van Dijk terbayar tuntas.
Bek asal Belanda tersebut berhasil membuat barisan pertahanan Liverpool jauh lebih kokoh dan solid bersama Joel Matip. Jika melihat secara hasil keseluruhan di musim 2017-2018, Jurgen Klopp lagi-lagi gagal mempersembahkan gelar bagi Liverpool pasca insiden cederanya Mohamed Salah dan dua blunder krusial Loris Karius yang membuat trofi Liga Champions lepas ke genggaman Real Madrid. Kendati belum memberikan satu trofi pun usai mengamburkan dana besar-besaran, Jurgen Klopp tetap mendapat kepercayaan besar dari pemilik Liverpool, John William Henry. Pengusaha asal Amerika Serikat tersebut terus memberikan dana pembelian pemain demi mewujudkan tim impian sang pelatih. Di bursa transfer musim panas 2018-2019, Liverpool memboyong Alisson Becker, Xherdan Shaqiri, Fabinho, hingga Naby Keita. Posisi penjaga gawang menjadi yang paling darurat untuk dibenahi usai Jurgen Klopp melakukan kalkulasi mengarungi musim tersebut. Alisson dianggap sebagai kepingan terakhir yang dibutuhkan Klopp untuk mempersembahkan gelar juara bagi Liverpool. Di akhir musim tersebut menjadi puncak proses panjang Liverpool bersama Jurgen Klopp. Setelah berhasil mempersembahkan gelar Liga Champions ke-6 dalam sejarah, setelah menang atas Tottenham Hotspur di partai puncak. Sedangkan di Premier League, Liverpool berhasil memanaskan persaingan dengan Manchester City, hingga penentuan gelar juara harus dilakukan di pekan terakhir. Namun Dewi Fortuna belum memihak pada The Reds, usai hanya mampu finish sebagai runner-up dengan selisih satu angka dari The Citizen. Sedangkan di musim 2019-2020, menjadi puncak dari proses panjang Jurgen Klopp membangun Liverpool sebagai tim dengan kedikdayaan besar, meski hanya mendatangkan Adrian dan Takumi Minamino. Selain itu, performa The Reds juga jauh lebih konsisten sejak awal musim, hingga mengakhiri penantian selama 30 tahun setelah mendapat juara Premier League di musim tersebut. Mimpi besar itu akhirnya terwujud, dengan gelar tambahan UEFA Super Cup dan Piala Dunia antar klub yang melengkapi raihan trofi Liverpool di musim 2019-2020. Namun keberhasilan itu tak berlanjut di musim 2020-2021. Dengan status juara bertahan Liga Domestik, beberapa pemain di sektor belakang menderita cedera panjang, yang membuat Liverpool terpuruk di peringkat 3 klasemen dan terhenti di perempat final Liga Champions. Demikian pula di musim 2021-2022, masih mengalami hal serupa meski mampu mempersembahkan trofi Carabao Cup dan Piala FA. Sedangkan musim 2022-2023, justru Liverpool harus menelan pil pahit setelah finish di posisi kelima dan tampil di Europa League. Di balik itu semua, Jurgen Klopp membutuhkan waktu yang lama dalam proses membawa Liverpool meraih kesuksesan. Ia layak mendapat apresiasi lebih dan patut menjadi contoh bagi klub lain.